Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini hari Senin, tanggal 26 Juli 2021. Kita masuk mata pelajaran matematika. Buka buku matematika halaman 5. Hari ini kita mempelajari penjumlahan persen dan pecahan biasa. Ada dua cara untuk menjumlahkan persen dan pecahan biasa sebagai berikut. Yang pertama, pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Yang kedua, pecahan disamakan menjadi bentuk persen. Ibu berikan contoh. 25% ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, ini adalah bentuk dari persen ditambah dengan bentuk pecahan biasa. Sekarang kita jawab dengan cara 1. Pecahan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Kita tuliskan 25% sama dengan 25% sama artinya yaitu menjadi 25/100 karena persen itu adalah per 100. 25/100 atau 25 dibagi 100 dapat kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Jadi angka yang sama yang dapat kita tuliskan adalah angka yang terbesar yang dapat kita bagi, yaitu angka 25. 25 bagi 25 hasilnya 1. Karena 1 kali 25 hasilnya 25. 100 bagi 25 hasilnya 4. Karena 4 dikali 25 hasilnya 100. Nah, 1/4 ini adalah bentuk dari pecahan biasa. Selanjutnya kita tuliskan 25% ditambah 1/2 sama dengan. Nah, bentuk dari 25% pecahan biasanya adalah 1/4. Ditambah pecahan yang kedua, pecahan biasanya adalah 1/2. Nah, 1/4 ditambah 1/2 adalah penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Maka kita terlebih dahulu mencari kelipatan 4 dan 2, mencari KPK-nya. Kelipatan 4 sama dengan 4, 8, 12 dan seterusnya. Kelipatan 2 sama dengan 2, 4, 6 dan seterusnya. Jadi KPK 4 dan 2 sama dengan angka pertama yang sama adalah 4. Jadi KPK-nya 4. Kita tuliskan untuk penyebutnya adalah 4. 4 bagi 4 hasilnya 1. 1 kali 1, 1. 4 tambah 4 bagi 2 hasilnya 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. 1/4 ditambah 2/4. Nah, jadi kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 1 tambah 2 hasilnya 3. Penyebutnya 4. 3/4 ini adalah bentuk dari pecahan biasa. Setelah cara 1, kita gunakan cara 2, yaitu pecahan disamakan menjadi bentuk persen. Kita tuliskan pecahan biasanya adalah 1/2 sama dengan, kita tuliskan lagi 1/2 dikali, nah karena persen itu adalah per 100, jadi 100%. Untuk lebih memudahkan, kita bagikan 100 dibagi 2. Nah, 100 bagi 2 hasilnya adalah 50. Karena 50 dikali 2, 50 dikali 2 hasilnya 100. 1 kita tuliskan dikali 50% sama dengan 1 kali 50 adalah 50%. 50% adalah bentuk persen. Selanjutnya kita tuliskan 25% ditambah 1/2 sama dengan, kita tuliskan angka 25% ditambah 1/2 bentuk
persennya adalah 50%. Sama dengan 25% ditambah 50% adalah 75%. Kalau tadi kita mempelajari tentang penjumlahan persen dan pecahan biasa, sekarang kita mempelajari pengurangan pecahan desimal dan persen. Buka buku matematika halaman 7. Ada dua cara untuk mengurangkan pecahan desimal dengan persen sebagai berikut. 1. Samakan pecahan menjadi bentuk desimal. 2. Samakan pecahan menjadi bentuk persen. Ibu berikan contoh, 0,75 dikurang 50% sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak, ini adalah bentuk dari pecahan desimal dikurang dengan persen. Sekarang kita jawab dengan cara 1. Cara 1 adalah samakan pecahan menjadi bentuk desimal. Sekarang kita tuliskan 50%. Sama dengan 50% artinya 50 per 100 karena persen. 50 per 100 bisa kita sederhanakan lagi. Pembilang dan penyebutnya kita bagikan, yaitu angka yang sama dengan angka yang terbesar, yaitu dengan angka 50. Bisa dibagikan dengan angka 50. 50 bagi 50 hasilnya 1. Karena 1 dikali 50 hasilnya 50. 100 dibagi 50 hasilnya adalah 2. Karena 2 dikali 50 hasilnya 100. Nah, 1/2 ini pecahan biasa kita jadikan ke desimal. Caranya yaitu dengan cara kita bagikan bersusun ke bawah. 1 dibagi 2. 1 bagi 2, karena ini mencari kebilangan desimal, maka 1 bagi 2 adalah 0. 0 kali 2 hasilnya 2. 0 kali 2 hasilnya 0. 1 kita kurangkan, 1 kurang 0, 1. Selanjutnya kita tambahkan di sini 0. Maaf, kita tambahkan koma. Selanjutnya kita tuliskan di sini menjadi 10. 10 bagi 2 hasilnya 5. 5 kali 2 10. 10 kurang 10 hasilnya 0. Jadi bentuk pecahan biasa 1/2 adalah kebilangan desimal 0,5. Selanjutnya 0,75 dikurang 50% sama dengan, kita tuliskan kembali 0,75 dikurang 50%, bentuk desimalnya adalah 0,5. 0,75 dikurang 0,5 dapat kita kurangkan dengan bersusun ke bawah. 0,5 untuk koma sejajar. Kita kurangkan. Di sini di bawah 5 kita bisa tuliskan 0. 5 kurang 0, 5. 7 kurang 5, 2. Koma kita letakkan sejajar. 0 kurang 0, 0. 0,25. 0,25. Jadi bentuk 0,25 ini adalah bentuk desimal. Selanjutnya kita cara 2. Cara 2 adalah samakan pecahan menjadi bentuk persen. Kita tuliskan 0,75 sama dengan 0,75
0,75 kita tuliskan ke bentuk persen adalah 75/100 sama dengan 75/100 kita jadikan ke persen adalah 75%. Nah, ini tadi adalah bentuk dari pecahan biasa. Dari desimal 0,75 dijadikan ke pecahan biasa menjadi 75% dan dijadikan ke persen menjadi 75%. Selanjutnya kita tuliskan 0,75 dikurang 50% sama dengan, kita tuliskan di sini adalah 75%. Karena ini 0,75 dijadikan ke persen. Dikurang 50% sama dengan 75 dikurang 50 hasilnya adalah 25%. Ini adalah bentuk dari persen. Itulah penjelasan Ibu mata pelajaran matematika tentang penjumlahan persen dan pecahan biasa dan pengurangan pecahan desimal dan persen. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.